Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Rizky Nisfiramdini, Magister Sains selaku dosen pengampu untuk mata kuliah praktikum farmakognosi, serta rekan-rekan sekalian yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya sendiri Nia Diati Cahyanti selaku moderator, lalu ada Devi Sukma Arum, Ayu Widyaningsih, dan Ingrid Aisyah Putri sebagai presentator, serta Desi Ayuwandari sebagai notulen. Pada kesempatan hari ini, kami akan membawakan materi hasil praktikum kami tentang metode ekstraksi dan screening fitokimia. Baiklah, langsung saja kita mulai untuk presentasi yang pertama, yaitu metode ekstraksi yang akan dibawakan oleh Mbak Ayu. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Untuk kali ini, saya akan menjelaskan pengertian ekstraksi. Ekstraksi adalah proses penarikan kandungan kimia yang dapat larut sehingga terpisah dari bahan yang tidak dapat larut dalam pelarut cair. Yang kedua, simplisia yang diekstrak mengandung senyawa aktif yang dapat larut dan senyawa tidak dapat larut seperti serat, karbohidrat, dan protein. Metode ekstraksi cara panas dan cara dingin. Metode ekstraksi secara panas yaitu dilakukan bila komponen yang akan diekstraksikan tahan panas. Contohnya reflux, soklet, digesti, infus, dan dekoks. Metode ekstraksi dengan cara dingin digunakan untuk mengekstraksi komponen yang tidak tahan panas. Contohnya maserasi dan perkolaso. Dasar pemilihan pelarut berlaku prinsip like dissolve like. Suatu pelarut akan cenderung melarutkan senyawa yang mempunyai tingkat kepolaran yang sama. Apabila akan melakukan ekstraksi senyawa polar, maka harus digunakan pelarut polar. Dan jika akan mengekstraksikan senyawa non-polar, harus digunakan pelarut non-polar. Saya kembalikan ke moderator. Untuk yang selanjutnya bisa disampaikan oleh Ingrid. Silakan Ingrid. Baik, selanjutnya yaitu pelarut polar, yaitu air, metanol, etanol, pelarut nonpolar, itu N-heksana, eter, minyak tanah, toluen, dan benzena. Pengertian maserasi adalah proses perendaman sampel menggunakan pelarut organik pada temperatur. Proses ini cukup sederhana tanpa sistem pemanasan atau dikenal dengan ekstraksi dingin. Perkolasi cara penyatuan yang dilakukan dengan mengalirkan cairan penyaring melalui serbuk simplisia yang telah dibasahi. Cairan yang digunakan pada metode ini menggunakan pelarut yang selalu baru. Pengertian maserasi itu proses perendaman sampel menggunakan pelarut. Reflux, metode ekstraksi lada cair pada suhu konstan dengan penguapan dan kondensasi pelarut yang berulang selama jangka waktu tertentu tanpa kehilangan pelarut. Soklet, metode ekstraksi dengan pelarut cair yang dilakukan secara berulang-ulang pada suhu tertentu dengan jumlah pelarut tertentu. Sonikasi, metode ekstraksi dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahan. Alatnya sonikator, kedua alatnya reflux, ketiga alatnya macerator, 4 spatula, 6 timbangan, 7 watt tebal, 8 gelas beker,
9 aluminium foil, 10 kertas saring, 11 selongsong, 12 corong, 13 cawan, 14 tabung ukur, bahannya ekstraksi kopi, serbuk simplisia, aquades, dan etanol. Selanjutnya Desi, silakan dibaca. Prosedur kerja yang pertama maserasi, siapkan alat dan bahan atau macerator Simplisia spatula 96%. Perkecil ukuran Simplisia dengan cara dipotong-potong, timbang Simplisia lalu dimasukkan ke dalam macerator, kemudian masukkan pelarut ke dalam macerator, aduk hingga rata, perbandingan Simplisia dan pelarut 1:5 atau 100 gram menggunakan 500 ml pelarut. Macerator ditutup rapat, diamkan selama 24 jam, dan diaduk sesekali. Setelah 25 jam disaring, ekstrak cair yang dihasilkan disimpan ke dalam lemari pendingin. Lakukan maserasi 2, masukkan pelarut yang sama dan jumlah yang sama, aduk rata, lalu diamkan 24 jam. Lakukan hal yang sama hingga maserasi ketiga. Ekstrak yang diperoleh dikentalkan atau dipekatkan. Yang kedua, sonikator atau ultrasound assisted extraction. Siapkan alat dan bahan sonikator Simplisia dan etanol 96%. Timbang Simplisia sebanyak 100 gram, lalu blender menjadi serbuk, lalu masukkan ke dalam beker gelas. Tuangkan 500 ml pelarut etanol 96% ke dalam gelas beker. Berisi serbuk Simplisia, aduk hingga homogen dan tutup dengan aluminium foil. Dana sonikator, lakukan selama 30 menit per siklus. Saring hasil ekstraksi ke dalam gelas beker, lakukan hal yang sama sebanyak 2 kali. Ekstrak yang diperoleh dikentalkan lalu dipekatkan. Yang ketiga, reflux. Siapkan peralatan reflux, labu bulat, dan kondensor. Timbang Simplisia dan siapkan pelarut. Masukkan Simplisia ke dalam labu bulat dan pelarut etanol 96% dengan perbandingan sampel dan pelarut 1:5. Masukkan batu didih ke dalam labu bulat, pasang labu bulat ke kondensor, pasang selang air pada kondensor, kemudian nyalakan aliran air. Yang ketujuh, nyalakan penangas hingga mencapai suhu didih pelarut secara bertahap. Lakukan proses ekstraksi hingga pelarut jenuh, saring ekstrak, dan tamping pada wadah yang disediakan, kemudian ekstrak yang diperoleh dikentalkan. Yang keempat, sohletasi. Yang pertama, rangkai alat sohlet atau tabung sifon, labu alas, bulat, penangas, pendingin, atau kondensor. Serbuk Simplisia ditimbang hingga 500 gram. Yang ketiga, masukkan serbuk ke dalam solongsong dari kertas saring yang diameternya dan ketinggiannya menyesuaikan dengan ukuran tabung sifon. Yang keempat, masukkan solongsong ke dalam tabung sifon. Masukkan pelarut etanol 96%. Pertama, masukkan pelarut hingga batas sifon dan pelarut turun ke labu bulat. Setelah pelarut turun ke alas labu bulat, masukkan pelarut hingga setengah ukuran tabung sifon. 8. Pendingin baik dipasang, hidupkan pemanasnya. Amati dan hitung waktu setiap siklus hingga proses ekstraksi jenuh. Ekstraksi yang diperoleh dikentalkan. Saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya dibawakan oleh Devi, dipersilakan. Baik, yang kelima Depok. 1. Siapkan alat dan bahan yang terdiri dari gelas beker, tabung ukur, spatula, serbuk Simplisia. Yang kedua, timbang Simplisia dan pelarut aquades dengan perbandingan 1:5. Yang ketiga, 200 ml aquades untuk proses pembasahan serbuk Simplisia, lalu tuangkan serbuk Simplisia ke dalam gelas beker. Lakukan proses pembasahan dengan diaduk rata. Yang keempat, siapkan penangas air, tuang hingga suhu 90 derajat Celcius.
Yang kelima, letakkan gelas beker berisi serbuk simplisia di atas pengawas air selama 30 menit. Yang keenam, dilakukan penyaringan lalu ekstrak cair dikentalkan. Yang kedua, pemekatan ekstraksi. 1. Ekstraksi cair. Hasil ekstraksi selanjutnya dipekatkan dengan cairan yang diuapkan menggunakan waterbath atau pengawas air hingga pelarut hingga diperoleh ekstrak kental. Yang kedua, ekstrak kental yang diperoleh selanjutnya dilakukan uji organoleptis yang meliputi bentuk, warna, bau, dan rasa. Yang ketiga, selanjutnya dilakukan perhitungan rendeman ekstrak dengan menggunakan rumus rendeman berat ekstrak kental dibagi berat simplisia dikali 100%. Untuk hasil organoleptisnya, kopi Robusta dari Lampung Timur dengan metode ekstraksi berbentuk kental, warna coklat kehitaman, rasa pahit, dan aromanya khas. Untuk kunyit, dengan metode ekstraksi reflux, bentuk kental, warna kuning kecoklatan, tidak ada rasa, aroma khas kunyit. Yang selanjutnya lengkuas, metode ekstraksi solvektasi, bentuk kental, warna coklat, rasa aroma khas lengkuas. Nama ekstraksi kopi, metode ekstraksi UAE, bentuk kental, warna coklat kehitaman, rasa pahit, aroma khas kopi. Untuk hasil rendeman ekstrak di sini dengan kopi Robusta Lampung Timur, metode ekstraksinya maserasi, berat simplisianya 100 gram, berat wadah kosongnya 57,71 gram, berat wadah ekstraksi cair sebelum penguapan 127, berat wadah ekstrak setelah penguapan 68,58 gram, perhitungan rendeman ekstrak 10,87%. Untuk kunyit, metode reflux dengan berat simplisia 10 gram, berat wadah kosongnya 24,89 gram, dengan wadah ekstrak cair sebelum penguapan 132, berat wadah ekstrak setelah penguapan 31,78 gram, dengan perhitungan rendeman ekstrak 68,9%. Untuk lengkuas, dengan metode Solvex, berat simplisianya 10 gram, dengan berat wadah kosong 24,59 gram, dengan berat wadah ekstraksi cair sebelum penguapan 125, dengan berat wadah ekstrak setelah penguapan 25,29, perhitungan rendaman ekstrak 70%. Nama ekstrak kopi dengan metode Y, berat simplisia 100 gram, dengan berat wadah kosong 62 gram, berat wadah ekstrak sebelum penguapan 143, berat wadah setelah penguapan 74,32 gram, dengan perhitungan rendaman ekstrak 12,32%. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk yang selanjutnya adalah membawakan hasil praktikum tentang screening fitokimia. Silakan di-share screen terlebih dahulu. Akan dibawakan oleh Mbak Ayu terlebih dahulu. Silakan Mbak Ayu. Baik, terima kasih.
Yang pertama, apa itu screening fitokimia? Screening fitokimia merupakan suatu metode yang dilakukan untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang terkandung dalam ekstrak tanaman. Screening fitokimia dilakukan dengan menggunakan regen pendeteksi golongan senyawa seperti flavonoid, alkaloid, tanin, saponin, terpenoid, dan lain-lain. Sampel yang ingin diuji terlebih dahulu dimasukkan dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan regen pendeteksi. Perubahan yang terjadi pada ekstrak akan menentukan kandungan senyawa yang terkandung dalam ekstrak tanaman tersebut. Di sini ada alat dan bahan. Yang pertama alat-alatnya yaitu tabung reaksi, beker gelas, gelas ukur, cawan porselin, pipet tetes, dan corong pisang. Sedangkan bahan-bahannya itu ada ekstrak kopi, HCl2N, amoniak 25%, kloroform, reaksi Dragendorf, Aquades, amil alkohol, FeCl3, NaAseta, dan NaOH1N. Yang pertama itu pemeriksaan alkaloid. Serbuk simplesnya dibasahkan dengan amonia 25%, digerus dalam mortir, kemudian ditambahkan kloroform, digerus kembali, lalu lapisan kloroformnya disaring dan dipipet. Setelah disaring, larutan kloroform dikocok kuat dengan HCl2N hingga terbentuk dua lapisan. Lapisan asam diambil lalu dibagi 3 bagian dan diperlakukan sebagai berikut. Bagian pertama digunakan sebagai belangko atau pembanding. Yang kedua, bagian kedua ditambahkan pereaksi Mayer. Jika menghasilkan kekeruhan dan endapan berwarna putih menunjukkan adanya alkaloid. Yang ketiga, bagian ketiga ditambahkan pereaksi Dragendorf. Jika terbentuk kekeruhan atau endapan berwarna jingga, kekuningan, atau merah bata menunjukkan adanya alkaloid. Hasil praktikum yang pertama itu golongan senyawanya alkaloid, metodenya Dragendorf. Hasil pengamatan perubahan yang terjadi terbentuk warna merah bata yang menandakan berarti ada positif. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya dibawakan oleh Ingrid. Silakan Ingrid. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan flavonoid. Flavonoid yaitu serbuk simplisia, ditambahkan air, dipanaskan, lalu disaring dan didinginkan ke dalam filtrat, dicampur asam klorida atau HCl5N dan amil alkohol, kemudian dikocok kuat, diamkan hingga terbentuk dua lapisan. Jika terbentuk warna kuning, jingga atau merah pada lapisan amil alkohol menunjukkan adanya flavonoid. Untuk lebih memudahkan pengamatan sebaiknya dibandingkan dengan blanko. Hasil praktikumnya golongan senyawanya flavonoid, metodenya magnesium, HCl pekat, dan amil alkohol. Hasil pengamatan untuk perubahan yang terjadi terbentuk warna kuning, keterangannya positif, dokumentasinya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya pemeriksaan saponin. Serbuk simplis air dipanaskan lalu disaring. Setelah dingin, filtrat dalam tabung reaksi dikocok kuat-kuat selama lebih kurang 30 detik. Pembentukan busa sekurang-kurangnya setinggi 1 cm dan persisten selama 10 menit. Serta tidak hilang setelah penambahan 1 tetes asam klorida encer menunjukkan bahwa dalam simplisia terdapat saponin. Hasil praktikum saponin, metodenya didiamkan selama 10 menit. Tidak terjadi perubahan, hasilnya negatif. Dengan metode HCl2N, tidak berbusa, hasilnya negatif. Yang keempat, pemeriksaan tanin atau polifenolat. Serbuk simplisia ditambahkan air, dipanaskan, kemudian disaring. Filtrat dibagi 3 bagian dan diperlakukan sebagai berikut.
Bagian pertama, filtrat ditetesi larutan besi klorida terbentuk warna biru hitam menunjukkan adanya tanin. Yang kedua, filtrat diuji ulang dengan penambahan larutan gelatin 1%. Adanya endapan putih menunjukkan adanya tanin. Bagian ketiga, filtrat ditambahkan pereaksi Stasny, kemudian dipanaskan dengan penangas air, terbentuk endapan merah muda, menunjukkan adanya tanin katekat. Selanjutnya, endapan disaring. Filtrat dijenuhkan dengan natrium asetat dan ditambahkan beberapa tetes larutan besi klorida. Terbentuk warna biru tinta menunjukkan adanya tanin galat. Hasil praktikum tanin dan fenolat ditambahkan FeCl3 terbentuk warna hijau kehitaman menghasilkan hasil positif. Ditambahkan gelatin terbentuk endapan putih hasilnya positif. Ditambahkan Stasny terbentuk warna biru atau hijau kehitaman hasilnya negatif. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Devi. Yang kelima, pemeriksaan Quinone. Serbuk simplisia dipanaskan dengan air, kemudian disaring. Filtrat diteteskan dengan larutan NaOH, terbentuk warna kuning hingga merah menunjukkan adanya senyawa kelompok quinone. Dari hasil yang didapat, dengan penambahan NaOH terbentuk warna merah dengan keterangan positif. Yang keenam, pemeriksaan steroid atau tripenoid. Simplisia dimaserasi dengan ester selama 30 menit, tutup rapat, kemudian disaring. Filter eter diuapkan di atas cawan penguap hingga kering. Pada residu diteteskan reaksi Lieberman-Burkhard. Terbentuknya warna ungu menunjukkan bahwa dalam simplisia mengandung senyawa kelompok terpenoid, sedangkan bila terbentuk warna biru atau hijau menunjukkan adanya senyawa kelompok steroid. Dengan metode Lieberman, tidak terbentuknya warna hijau, biru, ataupun merah ungu dengan keterangan negatif. Kesimpulannya dari praktikum yang telah dilakukan, 6 pemeriksaan. Pertama yaitu pemeriksaan alkaloid dengan penambahan reaksi Degegraph menghasilkan warna merah bata yang menunjukkan hasil positif alkaloid. Pemeriksaan kedua yaitu pemeriksaan flavonoid dengan penambahan magnesium HCl pekat dan amil alkohol menghasilkan warna kuning yang menunjukkan hasil positif flavonoid. Pemeriksaan ketiga yaitu pemeriksaan saponin pada saat didiamkan 10 menit tidak terjadi perubahan setelah ditambahkan HCl2n tidak berbusa yang menunjukkan hasil negatif saponin. Pemeriksaan yang keempat yaitu tanin dan polifenolat dengan 3 kali pemeriksaan. Yang pertama dengan ditambahkan FCl3 menghasilkan warna hijau kehitaman menunjukkan hasil positif. Yang kedua menambahkan gelatin menghasilkan endapan putih yang menunjukkan hasil positif. Yang ketiga dengan penambahan Sestenasi tidak terbentuk warna biru atau hijau kehitaman yang menunjukkan hasil negatif. Pemeriksaan kelima yaitu pemeriksaan Quinone dengan menambahkan NaOH menghasilkan warna merah menunjukkan hasil positif. Pemeriksaan keenam yaitu pemeriksaan steroid dan tripenoid dengan menambahkan pereaksi Lieberman yang tidak terbentuk warna hijau, biru, atau merah ungu yang menunjukkan hasil negatif. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan ke depan jika ada yang ingin ditanyakan. Saya izin bertanya, saya Sherly Sambepi dari kelas reguler 22 izin bertanya. Kedengaran nggak suaranya? Ya, Pak. Mengapa pada praktikum ini kalian menggunakan sampel ekstrak bubuk kopi? Apa kelebihan atau keutamaan dari sampel yang telah kalian ambil? Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalia, izin. Kedengaran nggak suaranya, Mbak? Kedengeran, Kak? Pada proses ekstraksi dekok itu disebutkan penangas air dengan suhu 90 derajat Celcius. Nah, apa yang terjadi jika suhu pada penangas air tersebut lebih dari 90 derajat Celcius atau kurang dari 90 derajat Celcius? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abiat, izin bertanya. Halo? Ya Kak, lanjut Kak. Oke. Pada uji alkaloid itu ada perubahan warna setelah bahan dicampur dengan Dagendorf, perubahan warna menjadi merah bata kan ya. Itu yang ingin saya tanyakan, reaksi apa yang terjadi kenapa setelah bahan atau sampel diberikan reagen Dagendorf itu berubah menjadi warna merah bata? Jelaskan. Terima kasih. Untuk pertanyaannya Kak Abi, mengapa menjadi warna merah bata itu ya karena ditambahkan serbuk magnesium. Itu menyebabkan senyawanya tereduksi sehingga menghasilkan perubahan warna lalu ekstrak menjadi warna merah bata tersebut. Izin menjawab pertanyaan Kak Shirley, itu kelebihan kenapa kita menggunakan ekstra kopi itu karena ekstra kopi lebih Kak, minim untuk kerusakan bila dicampur sama apa namanya kayak pelarutnya gitu Kak. Jadi lebih enak kalau digunakan untuk ekstraksi Kak. Cukup Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami pada hari ini. Jika terdapat kesalahan, kami memohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.